Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Niko Sadewa akan mempresentasikan tugas fisika pemanasan global efek dari pengerusakan hutan. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi penelitian sejak tahun 1950 dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global. Para ahli, yang pertama, Agen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Pemanasan global adalah suatu peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi, baik yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi saat ini. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab pemanasan global yang paling besar sehingga menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua adalah Asosiasi Energi Matahari New Mexico, Amerika Serikat. Pemanasan global adalah suatu peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di permukaan bumi sebagai dampak dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca tersebut merupakan suatu peristiwa terperangkapnya panas di bumi karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida, asap kendaraan bermotor, asap pabrik atau industri kebakaran hutan di atmosfer. Sedangkan yang ketiga, Natural Resources Defense Conflict atau NRDC. Global warming adalah suatu proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang bisa mengancam perubahan suatu iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. NRDC juga mengatakan global warming merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan terbesar yang terjadi pada saat ini. Merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Penyebab lainnya adalah terus meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan iklim belakangan ini, perubahan cuaca dan musim yang berubah setiap saat merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan karena kegiatan pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan secara sengaja dengan dalih membuka lahan baru dan sebagainya. Bila kerusakan lingkungan terus terjadi, maka akan sangat mungkin pemanasan global akan meningkat, bahkan bisa menyebabkan munculnya fenomena alam yang begitu dahsyat. Meningkatnya pemanasan global harus diwaspadai, apalagi hasil pengamatan para ahli menunjukkan 1 abad terakhir terjadi peningkatan suhu global karena konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan pembangunan negara-negara di dunia yang kurang berwawasan lingkungan. Dikatakan dampak perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas sangat terasa di Indonesia, apalagi di Indonesia yang terletak di Khatulistiwa akan mendapat dampak negatif lebih besar daripada negara di luar Khatulistiwa. Setelah itu, negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan belasan ribu pulau sehingga menjadi negara yang rentan. Salah satu dampak yang kita takutkan diantaranya adalah ancaman tenggelamnya pulau-pulau akibat permukaan air yang cenderung naik, dampak pemanasan global. Selain itu, gejala banjir yang semakin meningkat, musim tanam yang berubah sehingga proses pertanian terganggu, dan sulitnya air berpengaruh pada produksi pertanian. Ancaman ini semua akan terjadi jika tidak ada lagi yang memikirkan kelestarian lingkungan. Kerusakan hutan di Banda Aceh. Kerusakan hutan di kawasan ekosistem Laut Leuser atau KEL di wilayah Provinsi Aceh terus meningkat akibat pembukaan lahan baru dan illegal logging. 3 kabupaten di Provinsi Aceh yang sudah mengalami kerusakan hutan parah diantaranya Kabupaten Nagang Raya, 3 kabupaten Aceh Timur, dan Gayo Lues. Kerusakan hutan di dalam kawasan ekosistem Leuser untuk periode Januari sampai Juni 2018 sebesar 3.290 hektar. Ini berdasarkan hasil pantauan kami dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh dari citra satelit, kata Agung
Dwi Nur Cahya, GIS Manajer Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, dalam konferensi pers di Hotel Kiarda Muraya, Banda Aceh, Senin tanggal 23 bulan 7 2018. Berdasarkan data dan bukti visual yang dirilis oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK, 3 kabupaten yang mengalami penghancuran hutan di Kel terhitung sejak periode Januari sampai Juni 2018 dengan rincian Nagang Raya 267 hektar, Aceh Timur 559 hektar, dan Gayo Lues 507 hektar. Di Nagaraya, penghancuran hutan terjadi di dalam kawasan gambut rawa Tripa. Kawasan itu dulunya dikenal sebagai ibu kota orang tua Sumatera dengan populasi terbanyak. Namun sekarang tutupan hutan sudah menurun akibat maraknya pembakaran hutan. Dampak pengrusakan hutan. Yang pertama, illegal logging, yaitu penambangan yang terjadi suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar, menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan meskipun telah dilarang keras pemerintah untuk melakukan, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lainnya. Yang terakhir adalah serangan hama dan penyakit. Jumlah populasi hama yang meledak juga bisa menjadi salah satu bentuk kerusakan hutan. Hama-hama tersebut dapat menyerang dan menimbulkan kerusakan pada populasi pohon yang hidup di suatu kawasan hutan. Upaya mencegah semua dampak tersebut hanya bisa dilakukan dengan solidaritas global. Untuk itu, semua pihak perlu mendukung dan mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi. Kegiatan adaptasi antara lain bisa dilakukan dengan menanam pohon untuk menghindari longsor dan menyerap udara, pembuatan sumur resapan, serta menghindari daerah pemukiman di lereng bukit. Sementara kegiatan mitigasi atau pengurangan efek gas rumah kaca (RED) dapat dilakukan dengan tidak konsumtif atau mengurangi dan mengelola sampah, serta efisiensi pengurangan transportasi udara yang sangat terik belakangan ini terjadi akibat meningkatnya suhu bumi. Ini harus kita waspadai dan lakukan upaya nyata untuk mengembalikan kondisi semula. Perubahan iklim menyebabkan berbagai kerusakan di lingkungan seperti pola curah hujan yang telah mengakibatkan banjir dan longsor. Selain itu juga terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Hal ini akan berdampak berubahnya pola musim tanam yang merugikan petani seperti sulit menentukan pembibitan, perkiraan panen, serta serangga hama tak terduga. Dari segi kesehatan, habitat kehidupan dapat terganggu menyebabkan meningkatnya penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Kadar polusi udara dunia menurun selama pandemi corona COVID-19. Tingkat polusi udara dan gas rumah kaca di beberapa kota dan wilayah di dunia menunjukkan penurunan yang signifikan di tengah pandemi virus corona yang berdampak pada menurunnya mobilitas manusia. Para penelitian di New York mengatakan kepada BBC yang dikutip pada Minggu 29 bulan 3 2020, hasil awal riset mereka menunjukkan karbon monoksida terutama dari mobil telah berkurang hampir 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Emisi gas rumah kaca planet ini juga telah turun tajam. Namun, ada peringatan bahwa level populasi bisa kembali naik cepat setelah pandemi. Dengan menurunnya aktivitas ekonomi global sebagai akibat pandemi virus corona, tidak mengherankan bahwa emisi berbagai gas yang terkait dengan energi dan transportasi akan berkurang. Tanda presentasi
pemanasan global efek dari perusakan hutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.